Selamat datang pada kuliah online COVID 2019. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Capability Level Assessment untuk proses EDM 01. Saya Kridanto Surendro. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya di email surendro@gmail.com. Silakan buka buku COVID 2019 yang berjudul Governance and Management Objective. Dalam buku tersebut akan dijelaskan adanya 5 domain yang berisi 40 buah proses yang berbeda-beda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuesioner survei untuk proses EDM 01. Sementara proses lainnya akan saya kemukakan pada video-video selanjutnya. Silahkan buka halaman 29, halaman 30. Di situ akan dijelaskan tentang Governance Objective EDM 01. Governance Objective tadi saya sebut sebagai proses. Perlu diketahui bahwa EDM 01 memiliki maksud atau tujuan tertentu. Dan agar tujuan tersebut tercapai dengan baik, ada 3 buah praktek yang harus dilakukan, yaitu EDM 0101, EDM 0102, dan EDM 0103. Kemudian setiap praktisis ini akan terdiri dari beberapa aktivitas. Setiap proses akan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Untuk lebih jelasnya, saya tampilkan terjemahan bahasa Indonesia. Governance Objective EDM 01, tujuan utamanya adalah pengaturan dan pemeliharaan kerangka kerja tata kelola dipastikan. Maksudnya, memberikan pendekatan konsisten yang terintegrasi dan selaras dengan pendekatan tata kelola organisasi, dan seterusnya. Silakan dibaca dan dipahami sendiri. Nah, kalau kita perhatikan, struktur proses dari EDM 01 adalah sebagai berikut. Ini proses EDM 01, pada dasarnya dia terdiri dari 3 buah praktek. EDM 01.01, EDM 01.02, dan EDM 01.03. Jadi, EDM 01 akan tercapai dengan baik tujuannya jika 1, 2, dan 3 ini dilaksanakan dengan baik. Untuk governance practice EDM 0101, dia akan terdiri dari sejumlah aktivitas. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana ISAKA menetapkan bahwa aktivitas 1, 2, 3, 4 harus memiliki capability level 2, sementara aktivitas 5, 6, 7, 8 harus memiliki capability level 3. Ini saya bahasa Indonesiakan agar Anda lebih memahami dengan baik. Silahkan dibaca dan dipahami apa pengertian dari masing-masing aktivitas tersebut. Nah, kalau kita lihat strukturnya, praktek EDM 0101 ini terdiri dari 8 buah aktivitas. Aktivitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Saya sengaja memberikan warna yang berbeda. Yang ini kelompok capability level 2, yang ini kelompok capability level 3.
Tolong diingat karena nanti akan bermanfaat untuk penjelasan berikutnya. Praktek EDM 0102 terdiri dari 7 buah aktivitas. Aktivitas pertama, aktivitas kedua, aktivitas ketiga, aktivitas keempat, aktivitas kelima, aktivitas keenam, dan aktivitas 7. Di mana aktivitas 1, 2, dan 3 harus memiliki capability level 2, sedangkan aktivitas 4, 5, 6, 7 akan memiliki kapabilitas level 3. Jika digambarkan dalam bentuk struktur diagram, dapat dilihat bahwa EDM 0102 akan terdiri dari 7 buah aktivitas, di mana aktivitas 1, 2, dan 3 harus memiliki capability level 2, sementara aktivitas 4, 5, 6, dan 7 harus memiliki capability level 3. Praktek EDM 01.03 terdiri dari 6 buah aktivitas, di mana aktivitas yang pertama harus bernilai capability level 3, sementara aktivitas 2, 3, 4, 5, 6 harus memiliki capability level 4. Kalau dinyatakan dalam struktur prosesnya, EDM 0103 bisa ditampilkan sebagai berikut. Di sini aktivitas 1 memiliki capability level 3, aktivitas 2, 3, 4, 5, 6 memiliki capability level 4. Jika digambarkan secara menyeluruh, akan terlihat sebagai berikut. Proses EDM 01 akan terdiri dari 3 buah praktek, yaitu praktek EDM 0101, praktek EDM 0102, praktek EDM 0103, di mana praktek EDM 0101 akan terdiri dari 8 buah aktivitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, praktek EDM 0102 terdiri dari 7 buah aktivitas. Praktek EDM 0103 terdiri dari 6 buah aktivitas. Pada diagram ini sengaja saya kasih warna yang berbeda karena yang berwarna abu-abu ini memperlihatkan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut harus bernilai capability level 2, yang pink ini, aktivitas-aktivitas yang berwarna pink ini memiliki capability level 3, sementara yang warna hijau merupakan activity yang harus memiliki capability level 4. Jadi di sini terlihat bahwa proses EDM 01 maksimum akan memiliki capability level 4, di mana persyaratannya aktivitas 1, 2, 3 dari EDM 0102, aktivitas 1, 2, 3, 4 EDM 0101 harus bernilai 2, aktivitas 4, 5, 6, 7 bernilai 3, dan seterusnya. Apa artinya? Artinya sebagai berikut, bahwa seandainya kita akan menilai apakah aktivitas-aktivitas tadi sudah mencapai level 2 atau tidak, seperti halnya kita harus melihat atau menilai apakah aktivitas itu sudah mampu melewati sebuah saringan penilaian. Kalau dia semuanya sudah melewatinya, berarti dia dianggap memiliki tingkat kemampuan 2. Analoginya dengan seorang murid sekolah dasar, dia akan dianggap memiliki kemampuan lulus kelas 2 SD kalau semua mata pelajaran yang ada itu sudah melewati batas ambang tertentu. Kalau ada sebuah mata pelajaran yang tertinggal gimana?
ya artinya dia belum memiliki capability level kelas 2. Berikutnya, capability level 3, artinya demikian bahwa semua aktivitas-aktivitas harus melewati capability level 2 terlebih dahulu, baru kemudian diperiksa aktivitas-aktivitas yang harus melewati capability level 3. Kalau aktivitas level 2, aktivitas level 3 lolos, berarti dia sudah mencapai capability level 3. Atau dianggap kemampuannya sudah melewati level 3. Begitu juga dengan capability level 4. Harus ditentukan terlebih dahulu capability level 2-nya, kemudian dipastikan bahwa capability level 3 juga lolos, dan terakhir diperiksa capability level 4-nya. Jika 2, 3, 4 berhasil dilewati dengan baik, maka dikatakan bahwa praktek-praktek yang ada di situ untuk proses tertentu sudah memiliki capability level yang keempat. Nah, berikutnya untuk pelaksanaan survei. Jadi, untuk memeriksa tadi apakah aktivitas sudah melewati capability level 2, 3, atau 4, atau belum, maka kita harus melakukan survei atau pengamatan. Langkah-langkah survei berarti pertama kali kita harus tentukan respondennya terlebih dahulu. Siapa yang akan disurvei? Kebetulan untuk contoh EDM01 ini merupakan fungsi dari pimpinan, berarti respondennya sebaiknya adalah Dewan Direksi, pimpinan, beserta manajemen yang langsung di bawah Dewan Direksi tersebut. Tetapi kalau terkait dengan domain layanan dan proses, berarti semua pihak yang mendapatkan layanan dan proses teknologi informasi lah yang harus disurvei. Kemudian, lakukan pemberian kuesioner survei secara bertahap. Tadi, pada gambar saringan, ketahuan bahwa kita harus memeriksa apakah mereka sudah melewati level 2 terlebih dahulu, baru kemudian level 3, baru level 4. Artinya apa? Bahwa kuesioner survei akan terdiri dari 3 set pertanyaan. Yang pertama adalah untuk level 2, yang kedua adalah untuk level 3, dan yang 3 untuk level 4. Setelah survei dilakukan, maka kita harus melakukan pengolahan dan analisis hasil survei. Baru kemudian kita membuat laporan kepada pihak yang memberi tugas kepada kita. Set pernyataan untuk penilaian capability level 2 terdiri dari 7 buah pernyataan. Masing-masing pernyataan ini berasal dari aktivitas-aktivitas yang harus bernilai 2. Nanti silakan diperiksa kembali. Pernyataan yang pertama adalah kegiatan analisis dan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal dan tren dalam lingkungan bisnis dilakukan. Pernyataan yang kedua, signifikansi dan peran teknologi dan informasi dilakukan sehubungan dengan bisnis perusahaan, dan seterusnya sampai pernyataan nomor 7. Untuk mengisi jawabannya, seperti yang saya kemukakan dalam video modul 2, ada 2 tipe. Yang pertama adalah jawaban pernyataan berupa pass dan not pass, atau lolos atau tidak lolos, yang artinya jika pernyataan ini disampaikan, jawabannya apakah lolos atau tidak lolos. Nah, yang kedua, jawaban pernyataan itu berupa
isian NPLF, di mana N adalah known, P adalah partially, L adalah largely, dan F adalah fully. Penjelasannya ada di video modul yang kedua. Agar hasilnya lebih teliti, sebaiknya gunakanlah tipe jawaban yang kedua ini, sehingga hasilnya jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Set pernyataan untuk capability level 3 terdiri dari 9 buah pernyataan yang berasal dari aktivitas-aktivitas yang harus bernilai 3. Ditanyakan, kemudian diminta mengisi jawabannya. Ingat bahwa kuesioner untuk level 3 ini baru diberikan kalau capability level 2 sudah tercapai. Jika capability level 2 belum tercapai, maka kuesioner level 3 ini tidak diberikan kepada responden. Dan yang terakhir, kumpulan kuesioner untuk level 4 terdiri dari 5 pernyataan, di mana kesemuanya berasal dari EDM 01.03. 1, 2, 3, 4, 5. Ditanyakan, kemudian kita minta jawaban dari mereka. Dan kembali diingat bahwa kuesioner level 4 baru diberikan kalau capability dari proses tersebut sudah mencapai level 3 semuanya. Dan begitulah cara memberikan survei kepada para responden-responden kita. Gampang kan? Jadi, silakan dipelajari dengan baik bagaimana membuat kuesioner untuk level-level tersebut. Permasalahannya adalah setelah kita mendapatkan jawaban dari responden, semua hasilnya harus kita analisis. Yang pertama, kita harus memeriksa kebenaran isi jawaban jika jumlah respondennya banyak. Maksudnya demikian, jika pada saat survei kita hanya mendapatkan kurang dari 10 responden, maka kita bisa bertanya langsung kepada mereka. Maksud jawabannya apa? Nah, tetapi kalau yang ditanya respondennya ada banyak, pengalaman kami pernah mendapatkan pekerjaan survei dan jumlah respondennya ada 340 orang. Nah, susah ngecek karena ada juga responden-responden yang mengisi ya sesukanya sendiri, tidak dibaca dengan teliti. Untuk bisa memahami dengan baik kebenaran isi jawaban tersebut dan sekaligus nanti untuk menafsirkan hasilnya, sebaiknya kita membuat atau menggunakan alat bantu tertentu. Dalam hal ini, saya menggunakan alat bantu yang biasa digunakan dalam saham, yaitu candlestick diagram. Nah, penjelasan mengenai analisis ini akan saya sampaikan pada video berikutnya. Untuk itu, pastikan Anda telah subscribe agar tidak kelupaan dan ketinggalan informasi terkait dengan analisis tersebut dan juga terkait dengan proses-proses lainnya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya pada kuliah online COVID 2019 ini.